Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para asesor sertifikasi dosen, rekan-rekan dosen peserta sertifikasi dosen tahun 2026, serta seluruh pihak yang berkenan menyaksikan video ini. Perkenalkan nama saya, Dr. Eti Nurwati MBA, dosen tetap pada program studi Magister Manajemen Universitas Asia Indonesia. NIDN saya adalah 030 111 6304 dan NUPTK 1433 7416 4223 0093. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada komponen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Keuangan, dengan kode mata kuliah S22405 dan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah Manajemen Keuangan merupakan mata kuliah inti yang ditawarkan pada semester 1 program studi Magister Manajemen dan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai konsentrasi, termasuk manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam menganalisis kondisi keuangan perusahaan serta merumuskan keputusan keuangan yang strategis. Materi yang dipelajari mencakup analisis laporan keuangan, perencanaan, penganggaran, keputusan investasi, pendanaan, manajemen risiko, struktur modal, kebijakan dividen, hingga strategi peningkatan nilai perusahaan. Seluruh pembahasan diarahkan untuk mendukung daya saing dan keberlanjutan bisnis dalam menghadapi dinamika lingkungan usaha yang terus berkembang. Pendekatan pembelajaran. Agar pembelajaran memiliki relevansi yang tinggi dengan dunia praktek, setiap topik tidak hanya disampaikan secara konseptual, tetapi juga dikaitkan dengan studi kasus nyata dari berbagai sektor industri, termasuk hospitality, perhotelan, pariwisata, manufaktur, jasa, dan sektor bisnis lainnya. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan teori dan praktek sehingga memiliki kemampuan untuk menganalisis berbagai persoalan bisnis serta komprehensif serta memberikan rekomendasi keputusan yang berbasis data dan bukti empiris. Capaian pembelajaran. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu mencapai 4 capaian pembelajaran utama. Pertama, menganalisis kinerja keuangan perusahaan serta menyusun laporan keuangan pro forma berdasarkan laporan keuangan dan indikator-indikator keuangan utama. Kedua, merumuskan keputusan pendanaan dan investasi jangka pendek melalui analisis kebutuhan modal kerja, pengelolaan kas, serta penerapan konsep time value of money. Ketiga, mengevaluasi kelayakan investasi jangka panjang menggunakan berbagai metode penganggaran modal seperti net present value, internal rate of return, payback period, dan profitability index. Dan keempat, merumuskan keputusan pendanaan jangka panjang melalui analisis biaya modal, leverage, struktur modal, kebijakan dividen, serta berbagai alternatif strategi korporasi yang mendukung peningkatan nilai perusahaan. Dengan capaian tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori manajemen keuangan, tetapi juga mampu menerapkan dalam pengambilan keputusan strategis di lingkungan organisasi maupun dunia bisnis. Strategi pembelajaran. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan melalui kombinasi pembelajaran tatap muka, luring, pembelajaran daring, serta pemanfaatan Learning Management System atau LMS. Dalam proses pembelajaran,
saya menerapkan pendekatan studi center learning, di mana mahasiswa menjadi subjek utama dalam proses belajar. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan berbagai metode pembelajaran, antara lain ceramah, interaksi, diskusi kelas, analisa studi kasus, presentasi kelompok, project-based learning, serta penugasan yang menuntut mahasiswa melakukan analisis terhadap permasalahan bisnis yang nyata. Pendekatan ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, analitis, komunikatif, kolaboratif, serta mampu mengambil keputusan yang didasarkan pada evidence atau data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain penguasaan aspek kognitif, proses pembelajaran juga diarahkan untuk membangun kemampuan pemecahan masalah, kepemimpinan, komunikasi profesional, serta integritas akademik yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan organisasi. Sistem penilaian. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan. Komponen penilaian meliputi kehadiran sebesar 10%, tugas individu maupun kelompok sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, serta ujian akhir semester atau tugas proyek sebesar 40%. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses pembelajaran, kemampuan analisis, argumentasi ilmiah, kreativitas dalam memberikan solusi, serta kemampuan mahasiswa mengintegrasikan teori dengan praktik bisnis. Dengan demikian, sistem evaluasi tidak hanya mengukur penguasaan materi, tetapi juga menilai kesiapan mahasiswa dalam menghadapi berbagai tantangan pengambilan keputusan di dunia profesional. Demikian pemaparan singkat mengenai mata kuliah manajemen keuangan yang saya ampu pada program studi Magister Manajemen Universitas Asia Indonesia. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran tatap muka di kelas sebagai bagian dari implementasi kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor serta seluruh pihak yang telah menyimak pemaparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan memasuki pertemuan pertama. Kita akan bahas mengenai manajemen keuangan. Ya. Kenapa sih sebenarnya manajemen keuangan itu penting? Nanti kita akan bahas. Dan segala urusan yang kaitannya dengan keuangan, ya, dengan bisnis, itu ujung-ujungnya apa? Uang, ya. Kalau kita nggak bisa mengelola dengan baik, maka dampaknya apa? Perusahaan bisa bangkrut. Nah, makanya kita ingin lihat apa aja sih ya hal yang penting yang perlu dilakukan suatu perusahaan di dalam mengelola keuangannya. Nah, dari segi manajemen, ya, ada 3 hal keputusan strategi, ya, yang penting. Nanti kita akan bahas, tapi kita akan ini dulu tujuannya hari ini adalah tadi kita akan menjelaskan konsep dasar 3 keputusan, menganalisa hubungan antara keputusan, ya, investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen, kemudian mengaplikasikannya konsep itu dalam studi kasus. Jadi kita akan lihat langsung gimana sih penerapannya. Ya. Nah, jadi di dalam perusahaan itu kenapa perlu manajemen keuangan? Karena tadi kita perusahaan, ya, ada punya strategi kan perusahaan. Kemudian salah satu yang akan mempengaruhi strategi perusahaan itu adalah apa? Keputusan keuangan. Tujuannya apa? Biar dia akan mempengaruhi nilai perusahaan. Ya, harga sahamnya naik, ya, perusahaan itu. Kemudian apabila nilai perusahaan naik, dia akan sustain. Karena tadi banyak perusahaan yang tadi dia itu tiba-tiba menghilang. Kenapa? Karena tadi dia nggak sustain. Ya, nilai perusahaannya turun, ya. Karena apa? Karena tadi salah ambil keputusan. Banyak contohnya seperti apa? Misalnya asuransi Jiwasraya, ya. Nah, itu kan tiba-tiba dia bangkrut. Nah, itu karena salah di dalam pengambilan keputusan.
Kenapa manajemen keuangan penting? 4 alasan utama. Pertama adalah bisnis survival. Dia biar hidup. Ya. Jadi penting biar hidup itu dia harus apa? Harus menjaga arus kasnya. Karena arus kas itu kayak nyawanya perusahaan. Ya kan? Karena dia harus bayar gaji pegawai harian, bayar utilitiesnya gitu. Jadi arus kasnya harus betul. Ya. Jangan sampai dia kekurangan. Kemudian value creation. Semua keputusan itu harus memberikan nilai tambah. Jadi perusahaan nggak bisa investasi sembarangan, ya kan? Karena apa? Bisa aja nanti dia bisa rugi. Nah, jadi harus memberikan nilai. Kemudian harus lihat apa? Risikonya. Setiap keputusan itu harus dilihat risikonya. Nah, kemudian apa lagi? Strategic decision terakhir adalah apa? Menjadi dasar ekspansi investasi. Jadi perusahaan itu kan bisa dia melihat dari apa? Dari perkembangan internal, bisa juga dari perkembangan secara eksternal, ya, biar cepat tumbuh nih. Nah, salah satu aja dengan strateginya apa? Dia melakukan misalnya ekspansinya dengan merger, gabungin. Nah, itu tergantung apa? Tergantung dari tadi kondisi keuangan. Karena misalnya kalau mau beli perusahaan lain harus punya uang kan? Nah, makanya tadi keuangan, ya, manajemen keuangan itu sangat penting. Itu dasarnya. Nah, makanya kenapa perusahaan yang memperoleh laba masih dapat mengalami kebangkrutan? Itu ya. Nanti kita akan jawab analisa setelah beberapa pembahasan kita lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Oke. Ya, kita lanjutkan dulu. Jadi, apa itu manajemen keuangan? Kalau by definisi, manajemen keuangan adalah proses memperoleh, ya. Jadi dapat dari mana? Mengalokasikan dananya, kemudian apa? Menggunakan dan mengendalikan sumber daya. Tapi dia apa? Gimana caranya lagi? Ya, tadi dia harus apa? Ada perencanaan, ada investasi, ya, melakukan investment, ada financing, ada pembiayaan pendapatan dana ya sumber dananya, kemudian melakukan kontrol dan meningkatkan nilai perusahaan. Makanya tadi tujuan utama ya dari manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Perusahaan yang bagus, ya, harga sahamnya tinggi, itulah nilai perusahaan. Kenapa? Karena dia kondisinya bagus, ya. Kemudian, nah, ada 3 kebutuhan strategis ya, di dalam manajemen keuangan untuk meningkatkan value dari perusahaan. Pertama adalah investment decisions. Investment decision ada keputusan investasi, ya kan? Kita punya dana, kita mau investasikan. Bisa di project, ya. Misalnya kalau di hotel, contohnya apa? Bangun hotel baru, kamar atau renovasi, ya, itu investasi. Atau juga bisa investasi di misalnya di saham, itu juga investasi. Atau tadi ada financing decision. Financing decision apa? Kita cari sumber dayanya. Ya. Sumber dananya dari mana? Sumber dana bisa dari mana aja. Misalnya, kita bisa dari mana? Pinjaman, ya, bisa jual asetnya, bisa dari investor, nyari dari mana. Karena akan mempengaruhi tadi mau diinvestasikan di mana. Ya. Kemudian ada apa? Dividen, policy, kebijakan. Kenapa? Jadi kebijakannya tadi, kan kalau punya laba, labanya itu nggak semuanya mesti dibagi pada investor. Bisa juga tadi ditahan untuk apa? Pengembangan operasional. Tapi faktor tadi ya, investment decision maupun dividend policy tergantung dari tadi financing decision. Ada di mana dia? Sumbernya dari mana? Berapa jumlah uang yang ada? Tujuannya apa tadi? Sustainable. Jadi biar tadi bisa tumbuhnya dengan terjaga terus ya secara sustain. Jadi key message ya, ketiga kebutuhan tersebut saling berkaitan dan harus dikelola secara terintegrasi. Sampai sini ada pertanyaan?
Cukup jelas? Cukup. Ya, lanjutkan ya. Oke. Kemudian, nah, kita akan bahas mengenai investment decision. Ini kita contohnya ya. Tadi kan dibilang, tujuannya apa? Mengalokasikan dana pada proyek atau aset produktif yang memberikan tingkat pengembalian yang ya optimal. Kan kalau kita investasi, ada istilahnya apa? High risk, high return. Nah, itu kita mesti lihat. Ya. Nah, untuk tadi mendapatkan itu, kita nggak hanya sembarang investasi. Harus apa? Harus tadi menggunakan tadi alat-alat ukur. Kalian kan tahu kan ada apa? NPV, ya, net present value. Ada apa? IRR, internal rate of return. Ada payback period, profitability index. Nah, itu adalah untuk mengukur apakah satu proyek itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian kita juga lihat tadi, risikonya apa? Ada risiko pasar enggak? Ya. Kemudian ada risiko biaya enggak? Kemudian ada lagi risiko waktu enggak? Makanya kenapa? Pada waktu kita satu investasi, kita mesti lihat apa tadi? Timeline-nya, berapa lama? Kita mesti dilihat itu. Mundur apa enggak? Kemudian apa? Lihat biayanya. Kita mesti lihat. Ya, jadi kita lihat. Kemudian ada resikonya. Ada regulasinya enggak? Jangan sampai kita investasi ternyata melanggar aturan. Jadi pada waktu investasi itu bukan hanya ini punya uang kita langsung investasi, tetapi kita harus lihat tadi faktor tadi. Secara finansial kita harus lihat ya tadi kan ada NPV ya segala macam dan secara tadi misalnya risiko kita juga harus ya harus kita analisa. Jadi tujuannya apa tadi? Biar kita bisa memberikan nilai yang optimal. Jangan sampai investasi nanti kita rugi. Makanya tahapannya apa? Kita lihat dulu nih, peluang investasinya apa? Apakah kalau misalnya ada beberapa alternatif yang misalnya, kalau di hotel, investasi misalnya buat apa aja? Kan? Bisa tadi buat renovasi, ini udah rusak. Atau bisa bangun kamar misalnya kan? Atau misalnya buat bangun fasilitas. Nah kita lihat nih, setelah kita identifikasi mana potensi, kita analisa antara finansial dan risikonya berapa lama. Kemudian apa? Kita evaluasi nih alternatif tadi itu. Kalau renovasi bagaimana, kalau tadi misalnya bangun ya kamar sendiri gimana, dan kalau misalnya fasilitas gimana. Jadi itu kita bandingkan. Kemudian kita lihat setelah kita bandingkan, dihitung tadi antara apa tadi nilainya yang manfaat dengan kerugiannya, risikonya tadi dengan hasil finansialnya. Lanjut apa enggak? Kalau dia tidak layak, tidak lanjut. Kalau layak baru lanjutkan. Kemudian kita monitor. Setelah misalnya itu diinvestasikan, ya proyeknya jalan, kita harus monitor. Jangan sampai apa? Jangan sampai tadi rencana 1 tahun jadi mundur. Gitu. Atau tadi budgetnya misalnya udah dialokasikan 100 juta bertambah. Nah, kita harus monitor. Itu evaluasi. Itulah pentingnya ya di dalam. Jadi kita lihat tujuannya apa tadi? Biar meningkat, cash flow lebih baik, dan asetnya tambah. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang tadi kita udah mengenai investment decision, jadi keputusan investasi. Nah, sekarang bagaimana financing decision? Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah apa? Menentukan kombinasi tadi pendanaan, ya investasinya. Pendanaan dari mana aja? Tadi kan bisa dari investor, bisa dari bank, ya kan? Bisa dari misalnya sumber lain ya, yang kita misalnya jual aset bisa, atau menerbitkan seperti surat berharga, ya kan? Tapi semuanya kan sumber itu ada biaya kan? Kalau misalnya sumber pembiayaan dari bank, biayanya dalam bentuk apa? Bunga yang kita harus bayarkan. Kalau kita misalnya sumbernya dari investor, apa yang kita mesti kembalikan? Bagi dividen, ya kan? Untungnya. Jadi kita lihat, kalau bagi dividen misalnya, dia harus bagi dari labanya itu 10%. Sementara bank itu hanya berapa persen? Hanya 5%. Yang mana yang lebih murah?
Dari bank apa dari tadi investor? Tadi kan kita mau kembaliin dividen nih. Kalau investor sumber dananya kita ambil dari investor. Tapi dia minta, oke, kalau misalnya nanti kayak investasi, kalian mesti kembalikan dalam bentuk dividen itu sebanyak 10%. Ya kan? Nih, jumlah sama. Di lain pihak misalnya ada bank. Bank itu nawarin juga jumlah sama, tapi bunganya hanya bisa 5%. Sebagai kita pengusaha, kita mau ambil dari mana sumber dananya? Dari bank atau dari investor? Dari bank. Gitu. Makanya kenapa tadi dia cari yang paling murah. Ya. Jadi apakah dari bank, tadi kan sumbernya, apakah dari obligasi ataukah dari internal perusahaan? Internal tadi dari mana? Kalau punya laba, labanya ditahan. Itu salah satunya. Jadi ini akan mempengaruhi terhadap berapa jumlah pembiayaan yang kita akan gunakan ya, dan kita akan alokasikan nanti untuk investasi kita. Kemudian yang berikutnya adalah dividend policy. Tujuannya apa? Keseimbangan antara dividen dan laba ditahan. Kira-kira kalau yang mau bagi dividen itu investor atau manajemen? Kan tadi ya, ada investor kan, ada manajemen misalnya pengelola hotel. Yang berkepentingan terhadap dividen itu siapa biasanya? Investor. Betul, investor kan dia ingin kan, dia ingin dapat balik lah kan. Kalau orang ini manajemen inginnya apa? Labanya ditahan. Buat apa? Buat operasi. Iya kan? Jadi ada perbedaan. Nah, tapi kita harus lihat. Makanya kenapa? Contoh pada waktu ini ya, COVID. Pada waktu COVID itu kalau ada laba ditahan atau dibagikan? Ditahan. Betul, ditahan. Kenapa ditahan? Karena perlu operasi, orang nggak ada pendapatan kan? Dari situ dia. Bahkan tadi ada beberapa tahun udah nggak dikembalikan karena apa? Nggak ada pemasukan, gimana mau operasional? Jadi labanya itu yang digunakan. Ya, jadi pertimbangan utama kita lihat apa yang dilihat? Cash flow lagi. Dia cash flow-nya berapa sih uangnya? Kemudian tadi kira-kira peluangnya berapa besar ya investasi itu? Kemudian harapan tadi. Kita harus lihat nih harapannya apa sih? Kadang-kadang gini, kalau kita nggak mau mengembalikan ya, pengaruh nggak ke investor? Kok dia hari ini, tahun ini nggak dibagi labanya? Pengaruh. Pengaruhnya kira-kira apa tuh? Ya, iya dilihatnya kenapa kan? Misalnya, kenapa kok nggak dibagi? Jangan-jangan rugi. Jadi ada sinyal misalnya, ya kan? Jangan-jangan dia rugi gitu misalnya. Kalau nggak dibagi, makanya kita lihat nih, biar ekspektasi si investor tetap ada, kemudian juga menyeimbangkan dari si pengusahanya. Ya, jadi, nah, tipe kebijakan dividen ada tadi stabil, tetap aja ya, jumlahnya sama, persentasenya sama, ada juga tadi yang sisanya baru dibagikan. Ada berapa sisanya, dan ada yang tadi nggak dibagikan sama sekali. Ya, tapi perusahaan-perusahaan yang bagus, yang tinggi-tinggi ya, yang termasuk blue chip ya, contohnya apa? Perusahaan seperti Bank Mandiri, Telkom, itu rata-rata membagikan dividennya di atas 50% dari labanya. Makanya apa? Makanya harga sahamnya tinggi, karena dia ngasih kepastian tuh buat investor. Ya, itu. Oke. Kemudian, nah, ini contohnya. Nih. Contoh studi kasus pada hotel setelah tadi, ya kan? Kalau setelah COVID, masalahnya apa ya setelah COVID? Apa? Okupansinya turun kan? Kemudian apa? Cash flow-nya negatif. Kenapa? Karena pendapatannya nggak ada pemasukan kan? Hotel kan keduanya kosong kan? Kemudian apa? Beban utangnya meningkat. Karena apa? Bayar hutang kan harus ada pemasukan. Gitu. Kasusnya ini. Nah, ada strateginya, pilihan apa? Restrukturisasi, ya. Tadi kan utangnya tuh dijadwalkan ulang, atau mau efisiensi, penghematan. Bisa nggak penghematan? Apa yang dilakukan misalnya penghematan? Iya, itu. PHK. Ya, itu. Operasional. Kemudian beberapa ruangan ditutup.
listriknya dimatikan. Itu salah satu dari efisiensi. Umumnya biasa memang kadang-kadang dari pengurangan karyawan ya, schedule segala macam. Nah, atau tadi menggunakan dynamic pricing, harganya disesuaikan, ya. Dan tadi ada lihat revenue management. Nah, tujuannya apa? Biar tadi okupansinya naik, RevPAR dan profitability. Nah, sekarang coba tanya. Kalau ya Bapak Ibu kalian semua menjadi CFO, Chief Financial Officer, kira-kira prioritas mana yang mesti dilakukan? Yuk, Pak. Diskusi bebas ini. Nah, tadi kan, ini kan ada strateginya, banyak kan, ya. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu ya, rekan-rekan semua sebagai tadi direktur keuangan, strategi apa yang mau dilakukan? Ya, silakan. Efisiensi operasional. Oke, efisiensi operasional. Kenapa efisiensi operasional? Karena dari sisi operasional itu kan memerlukan biaya yang cukup tinggi, sedangkan dari pemasukan tidak ada. Ya. Jadi operasional tetap berjalan, tapi dengan minim biaya. Kira-kira seperti itu. Tuh. Pertama itu dilakukan ya, karena itu yang bisa dikelola. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Jadi tadi setuju efisiensi operasional ya semuanya ya. Kenapa? Tadi itu paling yang paling yang kita bisa lakukan segera. Iya. Kan bisa lakukan segera kan? Minimal apa tadi? Listrik misalnya. Kita bisa kurangi tuh lampu-lampu dimatikan, jadwalnya kan ngurangi biaya untuk operasional kan? Tuh. Setelah itu apa lagi yang kita mesti lakukan? Tadi kan? Strateginya apa? Tadi kan efisiensi udah, oke. Restrukturisasi. Oke, restrukturisasi. Supaya beban utangnya nggak terlalu berat. Tuh. Ya, jadi kita harus restitusi. Jadi apa? Hubungi ke bank. Ini tolong ditunda, dijadwalkan lagi. Tunggu sampai nanti misalnya udah ada pendapatan. Dan itu memang dilakukan. Jadi pada waktu tadi COVID, karena tahu yang paling terdampak besar adalah hotel, industri hotel, itu yang dilakukan. Bank-bank akhirnya melakukan restrukturisasi. Jadi penjadwal utang yang dulunya misalnya dari 5 tahun diperpanjang jadi 10 tahun, yang dulunya asalnya dia harus bayar pokok dan bunganya, mungkin dilihat hanya mungkin bunganya aja, pokoknya belakangan, jadi macam-macam. Itu yang dilakukan. Ya, jadi itu, jadi kita harus tahu apa urutannya dan alasannya. Jadi terakhir, jadi kesimpulannya apa tadi? Financial ya decision framework adalah tadi apa? Investasi, ya, keputusan investasi, kemudian keputusan pembiayaan, dividend policy, firm value ya nilai perusahaan dan tujuannya untuk sustainability. Ya, jadi kemana yang keputusan apa yang kita ambil tergantung kepada tadi apa kita hitung antara dampak finansialnya dan maupun risikonya. Ya, kita lihat nilainya. Oke. Nah, baik. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke. Jangan lupa nanti tugasnya, diskusi, pertanyaannya, kenapa tadi perusahaan bangkrut walaupun dia laba? Ya, walaupun dia untung. Itu PR kita semua dan mudah-mudahan pada waktu Bapak Ibu rekan-rekan semua punya perusahaan diperhatikan itu ya. Jadi tidak hanya di dalam pencatatan tapi kita harus lihat real case-nya seperti apa. Baik, kalau tidak ada, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.